Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Insinyur Sri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang steganografi. Baik, di sini ada pun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Lutfi Aliudin, selanjutnya ada Rizky, ada Muhammad Evan Ihwana, ada Muhammad Randy Pratama, dan juga ada Erik Ferdian Santoso. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi steganografi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Steganografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan pesan atau informasi dalam bentuk media lain, sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Berbeda dengan kriptografi yang menyamarkan isi pesan. Steganografi menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Contoh, adapun sini contoh kriptografi yaitu saya kirim pesan tetapi orang tahu saya ngirim sesuatu yang terenkripsi. Selanjutnya ada contoh steganografi yaitu saya kirim gambar kucing tapi ternyata isinya rencana rahasia negara. Di sini ada tujuan steganografi. Yang pertama itu ada menyembunyikan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada menyampaikan pesan rahasia secara tersembunyi. Yang ketiga ada menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang keempat ada digunakan dalam spionase, watermarking digital, atau pengamanan komunikasi pribadi. Selanjutnya ini ada sejarah singkat steganografi. Pada zaman Yunani kuno, seorang jenderal Yunani menyembunyikan pesan di kepala budaknya yang dicukur habis, lalu ditulisi pesan pada kulit kepalanya. Setelah rambut tumbuh kembali, budak itu dikirim ke penerima pesan. Pada abad pertengahan, tinta tak terlihat banyak digunakan oleh mata-mata. Tinta ini hanya muncul saat dipanaskan atau terkena bahan kimia tertentu. Digunakan dalam surat-surat diplomatik dan strategi militer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Lutfi Aliudin. Oke, masih di sejarah singkat. Ini adalah lanjutan yang ketiga yaitu Perang Dunia ke-1 dan kedua dengan metode mikrodot. Mikrodot adalah teknologi untuk mengecilkan dokumen ke ukuran titik pada huruf bisa disisipkan dalam surat biasa. Kemudian ada di era digital sampai yaitu tahun 1980-an sampai dengan sekarang dengan menyembunyikan data dalam gambar, audio, dan video digital. Dan metode LSB atau Less Significant Bit menjadi populer untuk menyisipkan pesan ke dalam gambar bitmap. Kemudian ini adalah gambaran jenis media untuk steganografi digital, yaitu ada teks steganografi, image steganografi, video steganografi, network steganografi, email steganografi, dan audio steganografi. Apa itu teks steganografi? Teks steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan pesan rahasia di dalam teks biasa, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak mudah terdeteksi oleh pembaca awam. Tidak seperti kriptografi yang mengacak isi pesan. Teks steganografi menyamarkan pesan dengan cara menyelipkan secara tersembunyi di dalam teks yang tampak normal. Metode umumnya dalam teks steganografi yaitu yang pertama ada white space atau spasi dengan menyisipkan pesan menggunakan spasi tambahan atau tab di akhir baris teks. Kemudian setiap jenis spasi mewakili bit tertentu, misalnya satu sama dengan spasi ganda dan nol ada spasi tunggal. Dua, huruf awal atau akrostik, yaitu pesan tersembunyi dibentuk dari huruf pertama tiap kata atau baris. Contohnya, siapa akan yang akan bertahan disingkap jika huruf depannya saja yaitu ada S, A, Y, A, dan B. Jadi sayap. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Randy Pratama. Oke, image steganography. Image steganography adalah teknik menyembunyikan pesan rahasia di dalam file gambar digital dengan cara memodifikasi bagian tertentu dari gambar tanpa mengubah tampilannya secara mencolok.
Tujuannya adalah agar pesan tetap tersembunyi di balik visual yang terlihat normal, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Metode populernya adalah least significant bit (LSB). LSB menyembunyikan data pada bit paling rendah dari nilai warna piksel, misal warna merah 100, 110. Disisipkan pesan ubah bit terakhir 100, 111. Perubahan visualnya sangat kecil, tidak terdeteksi mata manusia. Next. Video steganografi. Video steganografi adalah teknik menyembunyikan informasi rahasia di dalam file video digital dengan cara menyisipkan pesan ke dalam frame gambar, visual, atau ke dalam track suara audio dari video tersebut. Tujuan utamanya adalah agar pesan tersembunyi dapat disisipkan dalam media yang terlihat normal, tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak ketiga. Metode umum dalam video steganografi yaitu frame-based embedding. Pesan disisipkan ke dalam frame gambar secara individu. Biasanya digunakan teknik image steganografi seperti LSB. Pada setiap frame, frame yang dipilih bisa acak atau berkala, misal setiap 30 frame. Yang kedua, transform domain, DCT, DWT. Digunakan dalam format video yang dikompresi, misalnya MPG. Menyisipkan data dalam conversion frekuensi, bukan langsung pada pixel. Yang ketiga ada audio embedding, menyisipkan data ke audio track video menggunakan teknik audio steganografi seperti echo hiding, fast coding. Next. Network steganografi. Network steganografi adalah teknik menyembunyikan data yang memanfaatkan protokol komunikasi jaringan sebagai media untuk menyisipkan informasi rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan. Data yang disembunyikan tidak terlihat langsung, melainkan dimasukkan secara tersembunyi ke dalam komponen protokol atau pola lalu lintas jaringan. Dalam konteks ini, jaringan komputer seperti internet bukan hanya saluran transmisi, tetapi juga berfungsi sebagai cover object, media tempat menyembunyikan pesan, tujuan dan fungsi. Yang pertama ada mengirim pesan rahasia tanpa menarik perhatian pengawasan jaringan seperti firewall, IDS, atau IPS. Yang kedua ada menyamarkan komunikasi ilegal seperti malware, botnet, atau command dan control. Yang ketiga, melakukan eksfiltrasi data, pengambilan data tersembunyi dari sistem yang diamankan. Next akan dilanjutkan oleh Evan Iwana. Kita lanjutkan, email steganography adalah salah satu bentuk dari network steganography yang secara khusus memanfaatkan media email untuk menyembunyikan data atau pesan rahasia. Dalam pendekatan ini, pesan tidak disisipkan ke dalam lampiran atau isi email secara eksplisit, tetapi dikaburkan melalui berbagai cara yang tidak mencolok, sehingga email tampak seperti komunikasi biasa, namun sebenarnya membawa informasi tersembunyi. Teknik ini sering digunakan untuk melewati sistem keamanan jaringan seperti firewall, email scanner, atau deteksi instruksi karena struktur email yang tampak normal dan sering diabaikan. Salah satu metode paling sederhana dalam email steganography adalah melalui manipulasi white space atau spasi dan tab di akhir baris teks dalam isi email. Setiap jenis white space dapat direpresentasikan sebagai bit biner, misalnya spasi sama dengan 0, tab sama dengan 1. Lalu disusun untuk membentuk pesan tersembunyi. Selain itu, pengaturan format teks juga bisa dimanfaatkan, misalnya menggunakan huruf kapital tertentu, pengaturan paragraf, atau dengan pola tertentu akan mengungkap pesan tersembunyi mirip teks akrostik. Metode lain yang lebih canggih melibatkan penyisipan data ke dalam header email seperti subject, reply to Xmailer, atau bahkan dalam metadata meme. Beberapa varian dari teknik ini menyembunyikan data dalam alamat email itu sendiri,
seperti menyisipkan bit informasi ke dalam nama subdomain yang digunakan sebagai penerima 45@domain.com yang kemudian dapat dibaca oleh penerima yang memahami format pesan. Next. Audio steganography adalah teknik menyembunyikan informasi rahasia di dalam file audio digital dengan cara mengubah elemen-elemen tertentu dari suara tersebut tanpa mengganggu kualitas suara yang dapat didengar oleh manusia. Dengan kata lain, data disisipkan ke dalam sinyal audio sedemikian rupa sehingga telinga manusia tidak menyadari ada perubahan karena indera pendengaran manusia memiliki batas sensitivitas terhadap perubahan suara kecil. Maka file audio menjadi media yang efektif untuk menyembunyikan pesan tanpa menimbulkan kecurigaan. Secara keseluruhan, audio steganography merupakan salah satu teknik penting dalam dunia keamanan data, terutama dalam skenario di mana komunikasi rahasia ini disamarkan dalam media yang sering digunakan dan tidak timbul kecurigaan. Teknik ini dipadukan dengan kriptografi untuk meningkatkan keamanan. Misalnya, dengan menginskripsikan pesan terlebih dahulu sebelum disisipkan ke dalam audio, sehingga meskipun pesan berhasil diambil, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci enskripsi. Sekarang masuk ke studi kasus. Penyisipan data rahasia menggunakan steganography digital dalam file gambar. Steganography digital memungkinkan pengguna menyembunyikan pesan atau file dalam media digital, gambar, audio, atau video sedemikian rupa sehingga keberadaan data itu sendiri tidak terdeteksi oleh pihak luar. Dalam studi kasus ini akan dianalisis bagaimana steganografi digital dapat digunakan oleh pengguna umum untuk menyisipkan file pribadi ke dalam gambar digital menggunakan metode LSB. Deskripsi kasus. Seorang jurnalis independen di negara dengan kontrol pers ketat ingin mengirim dokumen investigasi rahasia kepada rekan luar negeri tanpa menimbulkan kecurigaan menggunakan metode kriptografi. Bisa menimbulkan kecurigaan karena hasil enskripsi terlihat acak. Sebagai solusi, jurnalis tersebut menggunakan image steganography untuk menyisipkan file teks rahasia format .txt ke dalam gambar JPEG menggunakan aplikasi open source bernama OpenStore. Langkah-langkah yang dilakukan. Pertama itu dokumen rahasia disimpan dalam format teks. Kita ambil contoh laporan laporan rahasia.txt. Gambar landscape dipilih sebagai cover image. Misalnya ada gunung.jpeg, resolusi tinggi agar tidak mencurigakan. Proses steganografinya menggunakan OpenStore atau Python dengan pustaka stegano. File teks disisipkan ke dalam gambar menggunakan metode LSB. Hasilnya adalah gambar gunung underscore stego.jpg yang tampak identik secara visual dengan gambar asli. Pengiriman file gambar hasil steganografi diunggah ke layanan cloud publik dan dikirim linknya via email biasa. Rekan jurnalis di luar negeri yang mengetahui kunci dan tools yang sama dapat mengakses kembali file rahasia dari gambar tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky.
Manfaat teknik ini tidak mencurigakan karena file terlihat seperti gambar biasa, tidak mudah dideteksi oleh sistem keamanan konvensional, mudah diimplementasikan oleh pengguna non-teknis. Kelemahan potensial, jika gambar dikompresi ulang, misalnya diunggah ke WhatsApp atau Facebook, data bisa rusak. Tidak cocok untuk menyembunyikan data besar, kapasitas terbatas. Rentan terhadap deteksi jika penyerang menggunakan steganalisis tools. Next. Kesimpulan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa steganografi digital, khususnya menggunakan image steganography dengan metode less significant bit atau LSB, merupakan teknik yang efektif untuk menyembunyikan data rahasia dalam file gambar tanpa mengubah tampilan visual gambar tersebut. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan informasi sensitif secara tersembunyi, sehingga tidak mudah terdeteksi oleh pihak ketiga maupun sistem keamanan jasa. Dalam contoh kasus seorang jurnalis yang ingin mengirim dokumen rahasia, penggunaan steganografi digital memberikan solusi praktis dan aman, selama memperhatikan format file dan cara pengiriman. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal kerahasiaan dan kemudahan implementasi, teknik ini tetap memiliki kelemahan seperti risiko rusaknya data tersembunyi akibat kompresi atau konvers ulang file. Oleh karena itu, steganografi dapat menjadi pelengkap kriptografi dalam sistem keamanan data modern, terutama dalam skenario komunikasi rahasia atau pengiriman informasi di lingkungan yang rentan terhadap pengawasan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup.